amal soleh. Nah, terjemah bebasnya Pak Haji yang bisa kita termotivasi adalah yakin, pasti, dan berbuat tentunya berbuat yang Positif. Nah, bahasa Al-Qur'annya adalah amilus solihat, amal soleh. Itu bukan banyak. Jadi pondasinya tetap harus yakin dulu. Kita kerjakan apapun, kalau kita tidak yakin, Ambles. Zong. Proyek dikerjain, bukannya untung, utang. Proyek dikerjain, bukannya untung, tagihan macet. Proyek dikerjain, bukannya cair, malah mangkrak. Proyek dikerjain, bukannya untung, malah dipanggil KPK. Lebih gede bayar lawyer ya daripada kita bayar itunya, untungnya. Nah, karena kita dasarnya nggak yakin, selalu digerecokin. Entar ada pemeriksaan nggak ya? Entar ada pemeriksaan nggak ya? Itu jangan diucap, itu kan negatif. Kalaupun ada diperiksa, kan kita kembali lagi ke Allah. Pasti gue aman, pasti gue selamat. Bos, proyek EKTP yang masuk penjara ada gak yang gak masuk penjara? Ada. Lebih banyak yang gak masuk penjara. Padahal sama-sama proyek EKTP loh bos. Proyek Sentul yang mangkrak, apa tuh? Hambalang. Ada gak yang masuk penjara? Ada. Yang gak masuk penjara? Ada juga. Kok gitu Pak Haji? Ya kan pasien RDH ya bos. Dia udah tahu ilmunya kan. Gue kasih clue-cluenya. Tenang bos, tenang aja. Gitu. Jadi kita merapat ke Allah bos. Kebanyakan kita nggak merapat ke Allah. Kita merapat ke Allah. Karena kan semua atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin nggak mungkin. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Apalagi Pak Haji. Kasus kardus duren. Kardus duren zaman dulu tahun 2014-an ada kan kardus duren. Yang Departemen Transmigrasi. Kardus duren. Ada yang masuk penjara? Ada enggak? Ada enggak juga. Kan pasien sini. Gitu. Pajak 1 triliun. Tenang aja bos. Jadi intinya gini bos. Di Al-Quran ayatnya gini bos. Berprasangka baiklah kepadaku. Nah kita kadang nggak prasangka baik sama Allah. Harus kita prasangka baik sama Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Walaupun kita bikin kesalahan. Iya. Kan ada tolak balanya sedekah. Jadi sedekah itu tolak bala. Akhirnya Allah kasih jalannya. Begitu. Atau lo lihat dah kasus-kasus yang sekarang. Mau korupsi berapa triliun. Ada gak yang selamat? Ada. Ada gak yang dipenjara? Banyak. Ada gak yang ketahuan? Lebih banyak lagi. Tapi yang aman banyak juga. Tapi kan kita pakai ilmunya itu bos. Nah jadi maunya gue, bos gimana caranya paksain pakai ilmunya Allah. Apa tuh? Berprasangka baiklah sama Allah. Jadi kita harus prasangka baik. Pasti cair, pasti cair. Pasti dibayar. Pasti gitu, itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Nah nanti tinggal pakai ilmu kearifan lokal. Kalau bos dulu di kampung, zaman bos kecil, kalau bos suka cegukan, obatnya apa? Koran dijilat, taruh di jidat, udah sembuh. Atau tiker taruh di jidat, dijilat taruh di jidat, sembuh. Atau kita dulu kecil suka lari-lari jedotan. Diuyak pakai rambutnya mama kita. Nggak benjol. Masa ini dibilang aliran sesat? Enggak lah. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Atau dulu zaman kita SD penggarisan digosok-gosok. Diginiin rambut kita berdiri. Ya kan? Nah kenapa nggak kita pakai centong buat panggil duit ratusan miliar? Bisa? Bisa lah. Magnetnya bikin dulu magnetnya gitu loh bos. Magnetnya kan inget gak zaman kita SD digosok-gosok penggarisan sampai lama
Panas. Terus ditaruh di rambut kita berdiri gak? Berdiri. Apa hubungannya penggaris sama bisa? Nah begitu juga nyentongin duit. Nah nanti bos gua ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Bisa? Bisa. Terus apa lagi bos? Simple. Tapi jangan sekali baru privat cair 10 miliar. Lo praktekin dulu. Lo praktekin dulu. Nanti lo datang lagi dicas. Praktekin lagi. Nanti datang dicas. Praktekin lagi nanti dicas gitu. Manjur. Manjur lah. Harus manjur. Kan kayak gini. Pak Haji. Bisa gak gue jadi bupati? Bupati apa? Sulawesi Tenggara lah. Korowali siapa namanya? Gue bilang gitu. Ya udah. Nah dia jadi kepala dinas perdagangan. Jadi itu PJB bupati. Alhamdulillah. Kan hijab di sini. Kepala dinas bisa jadi. Kok bisa? Yang tidak mungkin kalau udah ke Allah. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngasih modal bos 100 miliar tahun ini atau bulan ini gak bisa? Bisa lah. Kan malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Malam aku rubah jadi siang bisa. Orang mati aku hidupin bisa. Berarti Allah bisa dong gue kasih modal. Bisa lah. Dan pasti bisa. Bos. Hampir jarang orang ternak sapi. Sapi betinanya dikawinin. Anaknya 2 ekor. Jarang. Kebanyakan 1. Bunting lahir 1. Bunting lahir 1. Gue bilang sama Allah. Allah 2 dong. Masa 1. 2 lah. Masa 1, 2. Lahir berapa? 2. Ini kan tukang kawinin. Makanya kalau jantannya nggak ada, dia ngawinin. Anaknya kayak dia semua. Betul nggak anaknya 2? 2. 5 kali. Tuh. Lahir lagi, 2 lagi. Bukan betina itu, betina yang lain, bos. Jadi nggak taunya kita ajak ngomong, bos. Nah begitu juga bos juga proyek diajak ngomong. Gitu. Sama yang kemarin ini Pak Haji. Apa? Yang kemarin yang saya alami Pak Haji. Nah kan tadinya mau jual mobil. Saya punya mobil. Cuma datang aja orang lihat. Nah ini, pas saya ngomong sama mobil. Ya. Kenapa yang tidak laku-laku ini? Iya. Saya ngomong. Saya bilang, mobil, kan mobilku Fortuner Pak Haji. Iya. Mobil Fortunerku, saya terima kasih selama ini kita sama-sama. Saya mau jual kau. Iya. Mudah-mudahan di majikan yang baru Iya. kau lebih terawat daripada Iya. saya. Betul. Karena saya lagi butuh ini. Iya. Untuk pembangunan, saya bilang ini rukoku saya mau selesaikan. Terima kasih mobil Fortuner selama ini kita sama-sama. Besoknya dibayar Pak Haji. Wow. Wow. Nah gue setuju itu. Jadi kayak kita nih. Mau nyapih anak kita. Kita sebagai wanita, ibu-ibu. Kita sebagai ibu ya mau nyapih anak. Emang bisa langsung diputusin? Nggak mau, dia pasti mentil mulu. Gimana caranya? Dikasih broto wali. Pentilnya dikasih minyak kayu putih. Biar nanti kalau dia mau ngempeng, pahit. Gak mau. Nah, mobil juga kita mau sapih begitu. Rumah juga kalau kita mau jual, kita ajak ngobrol. Supaya apa? Pindah kepemilikannya dia dengan legowo. Kan dia dijual nggak laku. Nggak taunya dia masih gelendotin sama kita. Udah nanti kamu majikan yang baru pasti ngerawatnya lebih bagus dari saya. Sudah kamu ikut ya nanti ya. Begitu. Setuju gue bos. Langsung dia telepon saya Pak Haji. Iya. Dia dari Unaha kan, kabupaten kan. Saya di Kota Kendari. Iya. Dan saya mau lihat mobilnya. Saya bilang, selang besok ini ada yang mau bayar. Tapi dia lewat leasing. Nah, dia bilang, saya kalau saya sudah test drive, saya langsung bayar, saya langsung transfer. Nah, sudah selesai sholat isya, udah dia merapat ke masjid, dia test drive, dia periksa, turun langsung mana nomor rekeningnya. Wow. Gue setuju, betul.
Saya, oh harus ngomongin ini. Iya. Walau sudah berapa minggu tidak laku-laku. Iya, Setelah betul. saya ngomong, langsung. Padahal kalau kita diomongin sama orang, lo gila lo. Itu kan barang mati. Iya. Jadi orang pikir tuh yang bisa dia ngomor ini makhluk hidup. Enggak. Kepemilikan juga begitu. Rumah, ruko, apartemen, gedung, bioskop. Kita ajak ngomong aja. Makanya saya selalu bilang sama tamu saya, Pak Haji, ini restoran harus jadi milik saya. Oke. Berapa harganya? Mintanya mintanya 6 miliar. Ya udah, sambil kamu mandi ajak ngomong. Jadi milik saya ya. Jadi milik saya ya. Jadi milik saya. Cuman dibayar 2,6 M. Itu pun nyicil. Jadi ini ilmu kearifan lokal, bos. Tapi kita ngerjainnya di mana? Di kamar mandi. Kenapa harus di kamar mandi? Karena kalau kita ngerjain di teres, apa kata tetangga? Wah, ini orang gila dipulang dari Bogor, ya kan? Jadi sambil kita sebutin itu Aset. Itu aset ya. Iya. Jadi milik saya ya, ikut jadi milik saya ya. Pindah jadi milik saya ya, ikut jadi milik saya. Jadi milik, bos. Betul? Restoran yang di Jakarta Barat. Ini kan saksinya. 3 lantai. Dia mandi di atas. Dia mau ngerjain begini di ruang tengah. Ya nggak mungkin lah. Kan pegawai kelewat mulu. Pegang. Sekarang jadi milik. Nah, kalau kita mesti beli, bos. 6 miliar duit dari mana? Kan itu lumayan. Turun cuman 2,6. Nah, maksud saya, bos bisa gak milikin aset tidak harus punya uang sebanyak-banyaknya. Iya betul? Karena di Al-Quran tidak ada kata bekerja. Tidak ada kata bekerja. Cukup bos gembira. Cukup bos senang. Nah, tadi kalau gue lihat bos kan ngajak ngomong. Bikin senang itu mobil. Iya. Terus bos ngomong dengan ya tidak ada beban ngomong aja. Sambil ngomong aja lepas. Tuh alhamdulillah laku. Nah kalau itu bisa, kenapa nggak tanah 1.000 hektar jadi milik saya buat bikin perumahan? Kenapa nggak uang yang ada di sana di bank atau di mana yang 100 miliar pindah ke rekening saya? Kedipin aja bisa? Bisa dong bos. Ajarin panduannya. Keyakinannya. Nggak apa-apa. Udah tanggung. Tanah 1.000 hektar. Jadi sesuatu hal yang nggak mungkin berhasil disampaikan itu sudah pernah terjadi. Nah, ini kan kembali ke mindset, kembali ke keyakinan. Ingat kisah Nabi Sulaiman, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ingat ya? Yang memindahkan istananya Ratu Balkis ke tempatnya Nabi Sulaiman. Yang memindahkan Nabi Sulaiman bukan. Ada 2 penawaran. Yang pertama jin Ifrit, jin dari pihak jin menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman sebelum kamu beranjak dari duduk. Kan dia lagi duduk Nabi Sulaiman. Sebelum dia beranjak, dia akan datangkan. Penawaran pertama. Penawaran yang kedua itu adalah dari orang. Artinya kan dari umatnya Nabi Sulaiman. Dari seseorang yang berilmu. Berilmu dengan keyakinan tentu ya. Yang berilmu dari mana? Dari kitab. Jadi belajar kita berilmu tentang Al-Quran dengan keyakinan itu. Orang yang berilmu dari kitab bilang saya akan pindahkan sebelum
Nabi Sulaiman berkedip. Matanya sebelum kedip udah pindah. Jadi sebelum berkedip, jadi tidak berkedip, diem gini pindah. Udah pindah. Maka pasti berarti mindahkan Aset aset kepemilikannya milik saya dan uang dan uang yang 100 miliar untuk bangun perumahan itu dengan berkedip aja udah pindah. pindah. Bisa. Caranya apa? Ya itu tadi. Allah sudah menjanjikan syaratnya tidak bekerja, syaratnya dengan dekat sama Allah, mohon ampun, tidak membuat kesalahan. Yang 18 tadi tuh sifat yang di kertas tadi. Bos jangan bikin kesalahan dulu. Puterannya kan di situ puterannya. Jadi orang yang apa yang diinginkan kan seperti dijanjikan Allah, surga itu kan tidak mesti di sana, di dunia. Itu kan kehidupan di surga kan tadi itu yang Allah sebutkan tadi itu. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dunia pun Allah kasih seperti itu. Di surga itu kata Allah kan apapun yang kita inginkan kita nggak bekerja, datang. Nah, bagaimana surga yang sana kita ciptakan di kita, wujudkan apa yang kita inginkan, walaupun tidak secepat sebelum berkedip, tapi prosesnya secepat kilat dari orang-orang yang biasa. Keyakinannya seperti itu. Tadi Pak Haji ajarin tadi pasti bisa. Dan sudah banyak yang membuktikan. Tapi harus betul-betul yakin. Kalau bocor halus istilah Pak Haji. Rembes. Bocor. Enggak. Sudah yakin tapi bocor di sininya. Ini yakin tapi di sini enggak masuk logika. Tapi bahasanya kan kadang pembelaannya Pak Haji Ya. itu kan nabi. Kita cerita misalkan Kita kan bukan nabi. Nabi Musa yang disuruh Allah mukul Tongkat. belah laut. Itu kan Nabi Musa kan gak mikir. Lari aja dikejar. Lari aja dikejar. Dia nggak mikir lari aja. Lari aja. Kita beralasannya itu kan nabi Pak. Kita kan bukan nabi. Bela diri. Bela dirinya. Tapi kalau ini yang dahsyat lagi ini Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang mindahkan, itu kan bukan Nabi. Umatnya. Umatnya yang diberi ilmu dari kita. Dan kita bisa berilmu juga. Di mana cerita itu? Surat An-Naml ayat 38, 39, 40. Dan juga ya tambah yakin cerita itu benar gak? Dan itu di Quran ceritanya. Kuat. Dan bukan nabi. Bukan cerita. Bukan nabi. Kalau yang lain kan kita cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim yang dibakar, tentang Nabi siapa namanya? Nabi Yunus yang Ikan paus. Ikan tetap hidup. Itu pun kan karena nggak sabar. Ya, termasuk sabar. Nanti sabar itu dalam arti Legowo. komen, legowo. Lapang dada. Nabi Musa kan sempat gagal jadi muridnya Nabi Khidir itu kan gara-garanya komen, tanya terus, komen, ngapain kok begini apa begini, berarti nggak bisa jadi muridnya. Nabi padahal ya, nah itu kita yakinnya itu. Jadi ada jawaban, mesti karena Nabi, kita kan bukan Nabi. Nah, ini bukan Nabi. Ceritanya nah, ini yang mindahkan. Berarti bisa dong mindahkan mobil dari showroom ke rumah. Iya. Bisa. Bisa. Tanah 1000 hektar jadi milik. Bisa. Uangnya dia 100 miliar jadi milik kita. Bisa. Gitu. Soalnya ini udah ilmunya RDA udah ilmu tingkat tinggi bos, tingkat dewa. Istilahnya kalau orang bilang ya marifat bukan syariat. Kalau syariat kan kita mesti ikhtiar. Ikhtiar, nyari marketing, nyari nasabah, nyari
Makanya kan kalau kayak Mbak Nadia tuh, kalau bos lihat Mbak Nadia kan bisa cair 1 triliun. Dia ditarget sama kantornya 450 miliar cari funding. 480. Tapi alhamdulillah Mbak Nadia dapatnya 1 triliun. Nah, kalau kita di tingkat lawyer, kita nyarinya corporate, nggak nyari privat, nyarinya corporate. Jadi ada kerjaan gak ada kerjaan ya lo bayar gue kan udah corporate gue. Gitu. Nah bos juga begitu nanti. Itu tanah 1000 meter pasti jadi milik gue. Nah tinggal sifat 18 jangan ada tuh di bos. Terutama mikir. Nah, terutama jengkel, kepancing jengkel, mancing jengkel, ngeluh. Pokoknya yang 18 nggak boleh ada aja. Jadi hati bos mesti bersih. Tapi kalau hati bos masih ada yang 18, nah lemot. Itu udah mati. Pak Haji, semenjak saya selalu nonton live-nya Pak Haji di TikTok, saya sudah mulai terapkan. Udah? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang rumah kaget dong. Tumben. Saya tadinya juga Pak Haji tidak pernah baca Al-Quran, ya Alhamdulillah sudah baca. Alhamdulillah. Sudah 3 kali hatam. 3 kali khatam. Iya, Wow, alhamdulillah. wow. Luar biasa. Orang rumah pangling ya. Sekarang Pak Haji sudah mulai juga, udah ada berapa bulan ya saya sholat tobat. 26 rakaat. Ya, kalau bisa yang maghrib sampai isya 18 kali salam. Oh begitu ya. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam kalau bisa tuh yang 18. Nanti yang dari bangun tidur sampai mau tidur tambah 50. Jadi totalnya 68. Tapi nggak apa-apa bos, pelan-pelan aja. Iya. Nggak usah mendadak. Karena maunya gue gini bos. Apa yang lo kedipin itu jadi milik. Misalkan lo lihat gedung yang strategis di Kendari, di Jalan Jenderal Sudirman misalkan, lo kedipin pasti itu jadi milik. Ntar jadi milik, jadi perkantoran lo bos. Bisa? Bisa lah. Ini ilmu udah tingkat dewa bos, udah nggak bisa dilawan. Jadi habis sholat maghrib sampai ke isya 18 kali salam sholat tobat. Yang saya sudah lakukan Pak Haji 10. Oh 10 tambahin lagi dah 8 lagi. 8. Dari maghrib sampai isya, paksain. Iya. Nanti dari 18 itu kan ada 18 tuh ada yang dominan di si bos berapa? 5. Mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel. Berarti 10. Berarti 50. Salam. Cicil. Bisa? Pelan-pelan lah pasti bisa. Bos, gue mau bos kalau bisa. Lo praktekin kayak gue. Gue bisa, lo juga bisa. Jadi kemarin gue bilang sama bini gue. Gue manggil bini gue kan Mah 2025 gue bayarin haji. Lo harus berangkat 2025. Kata istri gue, gak bisa Pak. Visa Furoda gak terbit. Kalau gue bilang lo terbit, pasti terbit. Jadi bini gue terbit bos visa Furodanya berdua anak gue. Berangkat bayar tanggal 28 Februari, berangkat tanggal 29 Mei. Bini gue, visa Furoda, iya. Sementara orang lain gak pada keluar visa Furodanya. Nggak keluar, bini gue keluar, pakai travelnya namanya Maktur. Gue bayar ke Maktur, bos Maktur, gue berangkat dong 2 orang. Bini gue sama anak gue yang bontot, siapa Haji? Berapa bayar? Udah gue bayar. Yang lain nggak keluar visa Furodanya, bini gue keluar dan berangkat. Nah, lu juga begitu. Kalau Pak Haji bisa istrinya sama anaknya, gue juga harus bisa 2026. Gue berangkat haji visa Furoda. Begitu bos. Jangan mikir duitnya dari mana. Jangan. Duit mah ada aja. Berapa haji? Murah bos, cuma 1 miliar doang. 1 miliar. Berdua ya 2 miliar lah. Tapi kan berangkat. Wukufnya juga adem.